Bapak Ibu, di hadapan kita sekalian, narasumber kita dari PT Sinergi Visi Utama Yogyakarta bersama rombongan akan bersama kita dan mendampingi kita dalam proses penyusunan peta lintas fungsi sampai pada yang disebut SOP makro dan SOP mikro. Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Organisasi Serta Provinsi Papua menggelar BIMTEK penyusunan peta lintas fungsi SKPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua tahun 2023 di salah satu hotel di Kota Jayapura belum lama ini. Pemerintah Provinsi Papua yang diwakili staf ahli gubernur bidang koordinator jabatan fungsional analis kebijakan Provinsi Papua Gerson Jitmau mengatakan pemerintah Provinsi Papua dalam tahun ini akan menyusun sistem operasional prosedur atau SOP yang akan menjadi pedoman bagi pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi di SKPD masing-masing. Keputusan dari kami dalam secara operasional dalam mendapatkan sambutan promosi sehingga 2 hari ini kami itu ceramah dari daerah istimewa Yogyakarta ini, dari Sinergi ini, sehingga apa yang disampaikan dalam perda maupun penjabaran kegiatan ini berhasil bina dan berdaya guna kita kini dan masa depan. Berdasar tugas pokok dan fungsi, namun sekarang berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah, maka sejak itu tahapan penyusunan SOP mengalami perubahan. Kegiatan ini sangat penting, strategi sudah mendesak untuk dilakukan karena hal yang diamanatkan dalam undang-undang tadi, Undang-Undang 19 ya, tahun 2018 tentang seluruh instansi pemerintah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita wajib menyusun SOP dalam tentang proses bisnis untuk bagaimana semua dinas, badan, kantor, biro mengikuti, mempedomani dalam semua kerjaan sehingga mencapai sasaran dari masing-masing visi misi dinas, visi misi pemerintah daerah sehingga terjadi pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Pentingnya peta lintas fungsi sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari penyusunan SOP, maka Gerson berharap para SKPD dapat mengikuti dengan baik BIMTEK ini sebagai pedoman saat bekerja di SKPD masing-masing. Itu enggak. Kemudian Bapak Ibu akan ketemu proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Selesai, kasih kotak bersayap itu selesai. Nggak perlu tiap kegiatan ada habis itu monitoring, laporan kemana, nggak perlu. Mungkin contoh kita ambil kegiatan di salah satu OPD saja, supaya ini sudah mengarah nanti ke apa yang nanti akan kita kerjakan. Salah satu pemateri mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan lanjutan rangkaian penyusunan peta lintas fungsi yang kemudian akan disusun SOP makro dan mikro. Kegiatan ini kan resminya adalah lanjutan rangkaian dari penyusunan peta proses bisnis. Hari ini menyusun peta lintas fungsi atau cross functional map. Nah, dari peta lintas fungsi ini nantinya baru bisa disusun SOP makro dan SOP mikro. Senada dengan itu, Ahmad Syafiq, seorang psikolog dari UGM yang juga merupakan narasumber, berharap kegiatan ini dapat diikuti oleh peserta dengan baik sehingga mampu menghasilkan output yang diharapkan. Pada peserta dapat bisa mengikuti dalam rangkaian kegiatan ini dengan maksimal, sehingga proses ini akan menghasilkan suatu output yang sama-sama kita harapkan. Seperti itu. Jadi mulai dari judul proses. Di sini ada sejumlah 12 ya. 12 itu apa saja? 12 itu ada mulai dari Papua 01, yaitu pengelolaan kemandirian sosial. Bicara untuk proses yang pertama ini ada sejumlah
5 subproses. Yang pertama, dari proses yang pertama, pengelolaan Kementerian Sosial, itu ada 5 subproses, yaitu pengelolaan kesejahteraan dan rehabilitasi sosial. Yang kedua, pengelolaan pembinaan pemuda dan prestasi olahraga. Dan yang ketiga, pengelolaan perlindungan perempuan dan anak. Dan yang keempat, pengelolaan kelembagaan masyarakat adat dan umat beragama. Dan yang kelima adalah pengelolaan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Itu contoh dari proses yang pertama dan 5 subproses. Di samping itu, Ketua Panitia Daniel Ayomi SIP yang merupakan Kasubag Tata Laksana Pemerintahan Setda Provinsi Papua mengatakan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai ASN dalam menyusun peta proses bisnis secara lengkap dan benar, serta membangun pemahaman dan komitmen atas pentingnya SOP sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Ditambahkan Daniel Ayomi, kegiatan ini diikuti kurang lebih 105 orang pejabat, terdiri dari pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua. Sedangkan kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni tanggal 17 sampai dengan 18 Oktober 2023. Begitu, jadi ada 3 hal yang menjadi kunci dalam kita menyusun pemetaan tarian fungsi. Diketahui ada 3 materi yang akan disajikan oleh pemateri, diantaranya kebijakan pelaksanaan peta proses bisnis, penyusunan peta lintas fungsi SKPD, serta praktek penyusunan peta lintas fungsi SKPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua. Terus kemudian pengelolaan pembiayaan sarana-prasarananya sama pengelolaannya sendiri. Iya, betul. Jadi kalau yang peta ini dia lebih Di hari kedua bimbingan teknis dilakukan praktek penyusunan peta lintas fungsi bagi seluruh SKPD yang hadir. Dan inilah tanggapan masing-masing peserta dalam mengikuti penyusunan peta lintas fungsi ini. Dan demikian, ini menjadi penting bagi kita semua, ya, pemerintah Provinsi Papua dan lebih khusus kepada teman-teman di unit, karena sekali lagi ini menjadi salah satu instrumen untuk melihat dan mengukur sejauh mana capaian daripada program atau kegiatan yang ada di SKPD itu sendiri. Karena dengan adanya kegiatan BIMTEK, penyusunan peta lintas fungsi, SKPD ini akan membantu atau menolong SKPD, dalam hal ini seluruh aparatur sipil negara harus memahami apa yang menjadi tugas pokok fungsi yang harus dilakukan. Menurut pendapat saya ini sangat baik, terutama untuk kita di pemerintah Provinsi Papua terkait kegiatan penyusunan teknis prosedur pengelolaan. Ini sangat baik karena membantu kami SKPD, karena sebelum kami melakukan program dan kegiatan setidaknya kami harus mempunyai SOP. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.